Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Julfahmi, NIM 210240054, kelas IPO 7 dari Kampus International Women University. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun pendahuluan dari pembahasan ini mengenai pasal 1 ayat 3 bab 1 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, rektat, tidak berdasar atas kekuasaan, maktat, dan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi hukum dasar. Bukan absolutisme kekuasaan yang tidak terbatas. Sebagai konsekuensi dari pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ketiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Tiga prinsip dasar ini selalu menjadi agenda pemerintahan yang berkuasa dalam menjalankan roda reformasi, khususnya reformasi hukum. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam upaya perbaikan sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 sampai 2009. Berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2005 dinyatakan pembenahan sistem dan politik hukum dalam 5 tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi materi hukum, struktur kelembagaan hukum, dan kultur budaya hukum melalui upaya pertama menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan. Yang kedua, melakukan pembahasan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya. Selanjutnya, substansi hukum. Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk, dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat living law, baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk itu, penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus, sehingga volegesis yang dimaksud oleh Savigny betul-betul terkomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan pada akhirnya produk hukum yang diarahkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, protective law. Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui jurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri. Selanjutnya, struktur hukum. Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi uang logam. Oleh karena itu, independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Namun dalam praktek pengaturan tentang akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana yang harus bertanggung jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawabannya. Hal ini memberikan kesan tiada transparansi di dalam semua proses hukum. Di samping itu, faktor sumber daya manusia di bidang hukum secara umum mulai dari penelitian hukum, perancangan perundang-undangan sampai pada tingkat pelaksanaan dan penegakan hukum masih perlu dipeningkatkan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender. Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka juga mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak kepada kebenaran dan keadilan, karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai, sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan atau lebih dikenal dengan mafia peradilan.
Selanjutnya ada budaya hukum. Budaya hukum dalam kurung komponen kultural, suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Dalam kurung Friedman, 1969.214. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Secara antropologi hukum, sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum negara state law seperti hukum perundang-undangan dan hukum kebiasaan non-state law seperti hukum adat. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua sistem hukum itu saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seorang maupun kelompok. Selanjutnya ada deskonstruksi hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan deskonstruksi hukum, maka rakyat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum. Balkin menyatakan bahwa dalam konstruksi norma hukum memposisikan dua nilai kepentingan yang nyatanya yang satu didahulukan dari yang lain, sedangkan yang lain disusulkan. Oleh sebab itu tidak ditampilkan. Untuk merealisasikan deskonstruksi, maka hak dan kepentingan negara dan masyarakat harus dikonstruksi ulang sebagai dua entitas yang independen di bawah payung persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus dimaknakan bahwa sekalipun kita ini satu, tidaklah boleh dilupakan bahwa sesungguhnya kita secara hakiki memang berbeda-beda dalam suatu kemajemukan. Terdapat 5 komponen Badan Pembina Hukum Nasional yang disingkat BPHN, yaitu 1. Materi hukum dalam kurung tatanan hukum amat tergantung dengan politik hukum yang dikembangkan sehingga berbeda dari satu periode dengan periode berikutnya yang meliputi pertama, perencanaan hukum, kedua, pembentukan hukum, ketiga, penelitian hukum, dan yang keempat, pengembangan hukum. Terus yang kedua, aparatur hukum, yaitu mereka yang mempunyai tugas dan fungsi. Pertama, penyuluhan hukum, kedua, penerapan hukum, ketiga, penegakan hukum, yang terakhir, pelayanan hukum. Ketiga, sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik. Yang keempat, budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para pejabat. Dan yang terakhir, itu pendidikan hukum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mencermati uraian-uraian tentang pembaharuan atau pembangunan di bidang hukum itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak pernyataan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda telah dilakukan berbagai upaya kearahan pembaharuan hukum, baik dari segi sistem, teori, asas, fungsi, dan tujuan, peraturan perundang-undangan sampai dengan penerapan dan penegakannya. Pembaharuan itu didasarkan pada hakikat dari hukum itu sendiri sebagai suatu peraturan yang berlakunya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Sekian pemaparan materi dari saya tentang perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan kurang jelas dalam penyampaian materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.